Pertama, berdirinya Kerajaan Bone. Kerajaan ini didirikan oleh Manurunge RI Matajang pada 1330 Masehi. Kesultanan Bone berhasil mencapai puncak kejayaannya ketika pada pemerintahan Arum Palaka pada pertengahan abad ke-17 dengan potensi yang beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan. Arum Palaka berhasil memakmurkan rakyatnya. Meski sempat menjadi penguasa utama di Sulawesi Selatan, Bone akhirnya berada di bawah Belanda pada 1905. 2. Kerajaan Bone baru akan dianggap setara apabila mau mengikuti Kesultanan Goa memeluk agama Islam. Pada awalnya Bone menolak persyaratan tersebut, sehingga timbul peperangan di antara dua kerajaan. Dalam peperangan, Kerajaan Bone menyerah, kalah, dan akhirnya mau memeluk Islam yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan begitu, Bone resmi diislamkan oleh Tun Teriwa yang bergelar Sultan Adam dari 1611 sampai 1616 Masehi. Ketiga, Kerajaan Bone mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Orang Palaka, Sultan ke-15 yang bertahta antara 1672 sampai 1696 Masehi. Kekuatan militernya semakin kuat setelah belajarnya dari lemahnya pertahanan mereka saat kala menghadapi Kerajaan Goa. Keempat, Kesultanan Bone mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Ismail Muhtajuddin, Raja ke-24, wafat pada 1823 Masehi. Kekuasaannya dilanjutkan oleh Arung Datu dari 1823 sampai 1835 Masehi. Arung Datu berusaha merevisi perjanjian Bongaya yang disepakati Kerajaan Goa dan VOC, hingga akhirnya memicu kemarahan Belanda. Belanda kemudian meluncurkan serangan hingga berhasil menduduki Kerajaan Bone, sementara Arung Datu diasingkan. Dalam pengasingan, Arung Datu masih berupaya menyerang, tetapi usahanya selalu dapat ditumpaskan pasukan Belanda. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan Bugis yang terletak di Sulawesi Selatan. Didirikan sekitar abad ke-15, kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan efektif, bukan feodal murni dan dikenal dengan otomoni yang murni dan dikenal dengan otomoni yang besar dari komunitas-komunitas kecil yang disebut wanua. Kerajaan Wajo memiliki peran penting dalam sejarah Sulawesi Selatan baik dalam hal perdagangan, kebudayaan, maupun perlawanan terhadap penjajah. Singkat cerita Kerajaan Wajo, pembentukan Kerajaan Wajo didirikan sekitar abad ke-15 oleh tokoh-tokoh dari Luwu dan Bone. Sistem pemerintahan Kerajaan Wajo memiliki sistem pemerintahan efektif, di mana pemimpin Arumato dipilih dari kalangan ningrat. Masa kejayaan Wajo mencapai masa kejayaan pada abad ke-16 hingga 17, menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Sulawesi Selatan. Perlawanan terhadap Belanda pada abad ke-19, Kerajaan Wajo terlibat dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda dipimpin oleh tokoh seperti L.A. Mudungkeleng, tunduk pada Hindia Belanda. Setelah perilawan Kerajaan Wajo akhirnya tunduk sebagai sepraja bawah Hindia Belanda dan terus bertahan dalam bentuk yang lebih terbatas hingga pertengahan abad ke-20. Perubahan menjadi Kabupaten Wajo, wilayah Kerajaan Wajo kemudian menjadi Kabupaten Wajo di bawah pemerintahan Indonesia. Ketiga, Kerajaan Sopeng yang sekarang menjadi Kabupaten Sopeng memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Cerita kerajaan ini dimulai dengan kedatangan To Manurung RI Sekanye yang kemudian membentuk Kedatuan Sopeng Riaja dan Sopeng RI Lau dan menyatukan kedua kerajaan tersebut melalui pernikahan. Kerajaan ini mengalami banyak pergantian raja, termasuk penerimaan Islam secara resmi pada abad ke-17. Kerajaan Sopeng didirikan oleh Tumanurul RI Sekayanyi yang menyatukan Sopeng Riaja dan Sopeng RI Lau. Kerajaan Sopeng yang mengalami banyak penggantian raja dengan total 36 kali pergantian selama 657 tahun. Secara resmi memeluk Islam pada tahun 1609 di bawah kepemimpinan Raja Sif.
Kerajaan Sopeng Riaja yang merupakan salah satu dari 4 kerajaan yang sekarang dilebur menjadi kabupaten baru. Kerajaan Sopeng memiliki pemerintahan yang teratur, dengan burung kekautuan sebagai duta pembawa berita dan simbol keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Sopeng adalah daerah agraris dengan masyarakat yang makmur dan mengekspor bahan pangan seperti beras, jagung, dan lain-lain. Setelah memeluk Islam, pemerintah Sopeng memulai menerapkan prinsip-prinsip agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengertian hukum dan adat istiadat.